Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok polimer akan mempresentasikan tugas akhir kami pada mata kuliah kimia material dengan judul Pemanfaatan botol polietilen tereftalat atau PET bekas untuk pengembangan membran ultrafiltrasi. Anggota kelompok kami Sofikotun Maula, Uhti Prihastuti, Shandiva Rohadatul Aisi, dan Rahayu Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu ketersediaan air bersih menurun yang disebabkan oleh adanya pencemaran. Salah satu penyebab pencemaran yaitu limbah botol PET bekas. PET sendiri merupakan polimer termoplastik semikristalin yang banyak digunakan dalam bidang industri fiber, film, dan botol kemasan. PET memiliki struktur kimia seperti ditunjukkan pada gambar. Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran air adalah menggunakan membran ultrafiltrasi. Namun, membran ultrafiltrasi memiliki harga yang relatif mahal. Komponen dasar pembuatan membran ini yaitu polimer. Pada penelitian ini, botol PET bekas dimanfaatkan untuk bahan pengembangan membran ultrafiltrasi. Botol PET ini digunakan karena termasuk dalam material polimer dengan harga yang relatif terjangkau. Selanjutnya yaitu permasalahan dan tujuan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu banyak penelitian berbasis membran dengan bahan dasar polimer, namun hanya sedikit penelitian tentang penggunaan polietilen tereftalat sebagai bahan polimer untuk membuat membran ultrafiltrasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakterisasi dan potensi botol PET bekas dalam berbagai jenis pelarut nonpolar sebagai bahan pengembangan membran ultrafiltrasi dengan teknik inversi fasa. Metodologi penelitian. Yang pertama yakni alat. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hot plate, gelas kimia, labu Erlenmeyer, pengaduk magnet, termometer, gelas volumetrik, plat kaca dan neraca analitik, stopwatch, mikroskop elektron atau SEM, mikrometer atau trisel yang digunakan untuk mengukur ketebalan membran, neraca analitik, contact angle meter, dan spektrofotometer UV vis. Yang selanjutnya adalah bahan. Dalam penelitian ini, bahan pokok yang digunakan adalah limbah botol polietilen tereftalat yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan membran polimer. Selain itu, dafenol, M-kresol, dan dimetil sulfoksida yang digunakan sebagai pelarut untuk melarutkan PET. Ada juga polietilen glikol dengan berat molekul yang berbeda, etanol, N-propanol, N-butanol yang dicampur dengan air suling sebagai non-pelarut untuk pengendapan polimer. Ada juga bovin serum albumin atau BSA, monosodium fosfat, dinatrium fosfat, natrium klorida dan kalium klorida, dan air deionisasi atau air murni. Berikut adalah skema umum dalam percobaan ini. Proses yang kedua yakni persiapan membran melalui metode inversi fasa. Proses yang pertama yakni pengecoran membran di atas plat kaca. Setelah itu, membran segera direndam dalam bak non pelarut yang berisi larutan hidroalkohol pada suhu kamar yakni 25 derajat Celcius untuk proses koagulasi. Jika direndam di atas suhu kamar mengakibatkan cacat membran karena fenol berdifusi dengan cepat dari matriks polimer ke non-pelarut.
berbagai jenis campuran air alkohol digunakan sebagai non-pelarut, yaitu air etanol, air N-propanol, dan air N-butanol. Diadakannya variasi jenis non-pelarut ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh jenis non-pelarut terhadap membran. Setelah proses perendaman membran cor dalam larutan non-pelarut, akan terjadi reaksi fenol dilepaskan dari rantai polimer ke dalam non-pelarut karena fenol larut dalam larutan non-pelarut. Setelah itu, membran dibilas menggunakan air suling dan disimpan dalam wadah yang berisi air suling. Karakterisasi membran. Ketebalan membran dapat diukur menggunakan mikrometer, yakni Dressel. Ketebalan rata-rata dihitung dari 5 posisi yang berbeda. Porositas membran ditentukan dengan menggunakan metode gravimetri. Pertama, membran direndam dalam air diionisasi dan berat membran basah diukur menggunakan neraca analitik Ohaus. Membran kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Jari-jari pori rata-rata membran dapat ditentukan menggunakan persamaan Garrod-Elford-Very berdasarkan data porositas dan laju permeasi air murni. Struktur membran dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron atau SEM. Sudut kontak air pada permukaan membran dapat diukur menggunakan kontak angiometer. Pengukuran sudut kontak air dilakukan untuk mempelajari hidrofilitas membran. Pengukuran sudut air dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius menggunakan air deionisasi. Selanjutnya, untuk mengetahui sifat kimia dari membran dapat menggunakan alat FTIR. Karakterisasi membran untuk mengetahui kekerasan permukaannya dapat menggunakan atomic force microscopy atau AFM. Pengukuran AFM dilakukan dalam mode non-kontak. Metode yang keempat adalah eksperimen ultrafiltrasi. Percobaan ultrafiltrasi dilakukan menggunakan sel membran aliran silang dengan luas membran efektif 51,84 cm menggunakan membran lembaran datar dengan ukuran 7,2 cm x 7,2 cm dan ketebalan rata-rata 249 cm. Membran ditempatkan pada plat pendukung berpori yang dilengkapi dengan sel membran. Larutan umpan dalam tangki umpan disirkulasikan melalui sel membran menggunakan pompa dan permeat dikumpulkan dalam gelas kimia. Percobaan ultrafiltrasi dilakukan pada suhu kamar dan tekanan 1 bar. Tekanan 1 bar dipilih karena membran ultrafiltrasi adalah operasi yang digerakkan oleh tekanan. Dalam menentukan fluks permeat air, digunakan air suling sebagai larutan umpan. Permeat dikumpulkan dalam interval waktu tertentu dan fluks permeat dihitung menggunakan persamaan tertentu. Dalam penentuan rejeksi membran digunakan larutan buffer fosfat yang mengandung bovine serum albumin atau BSA dengan konsentrasi 1000 ppm sebagai larutan umpan model untuk percobaan ultrafiltrasi. BSA sangat umum digunakan sebagai model molekul dalam larutan umpan berair untuk percobaan ultrafiltrasi karena BSA diketahui memiliki berat molekul 66.000 Da yang berada dalam kisaran batas berat molekul atau MWCO membran ultrafiltrasi. Dalam persiapan larutan umpan yang mengandung BSA ini, buffer fosfat disiapkan dengan melarutkan diantaranya NaH2PO4, NaCl, dan KCl dalam 1000 ml larutan deionisasi. pH salin buffer fosfat ini adalah 6,9 yang diukur menggunakan pH meter. Kemudian BSA dilarutkan dalam fosfat buffer salin untuk mendapatkan larutan berair dengan konsentrasi BSA 1000 ppm.
percobaan ultrafiltrasi menggunakan larutan BSA sebagai umpan dilakukan pada suhu kamar dan tekanan 1 bar. Dalam penentuan tingkat rejeksi ini, maka harus diketahui konsentrasi BSA dalam permeat yang diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 280 nm, dan penolakan BSA dapat dihitung dengan menggunakan persamaan tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Untuk poin yang pertama yaitu pemilihan pelarut untuk larutan casting. Pelarut yang umum digunakan untuk melarutkan pecahan botol PET yaitu fenol, M-cresol, dan DMSO. Karena biasanya resin polimer PET murni dapat larut dalam 3 pelarut ini. Berdasarkan percobaan pada jurnal ini, pecahan botol PET dapat larut dalam M-cresol pada suhu 100 derajat Celcius, tetapi ketika ditambah PEG ke dalam larutan PET-nya terjadi penumpukan partikel dalam larutan. Jika diuji dengan larutan DMSO, pecahan botol PET larut sebagian. Bahkan setelah lebih dari 3 jam proses pelarutan sambil diaduk, tetap hanya sebagian PET yang larut. Tetapi saat diuji dengan fenol, larutan botol PET atau pecahan botol PET dapat larut sempurna. Meskipun sudah ditambah PEG, larutan ini dapat larut sempurna pada fenol. Oleh karena itu, percobaan selanjutnya fenol digunakan sebagai pelarut atau dipilih untuk membuat larutan casting atau pengecoran. Yang pertama yaitu pembahasan dari hasil karakterisasi membran. Poin yang pertama, pengaruh jenis non-pelarut. Beberapa jenis hidroalkohol digunakan untuk bak koagulasi adalah air etanol, air N-propanol, dan air campuran butanol dengan perbandingan volume air dan alkohol 1:12. Pecahan botol PET dan PEG dilarutkan dalam pelarut fenol. Kemudian larutan PET dituang ke piring kaca. Film cor segera direndam dalam bak koagulasi yang mengandung non-pelarut. Ketebalan rata-rata membran adalah 249 kurang lebih 13 meter. Membran kemudian dikarakterisasi mikrostrukturnya menggunakan SEM. Nah, berikut yaitu gambar hasil dari karakterisasi menggunakan SEM. Pada gambar ini diketahui bahwa pori-pori penampang membran, porositas dan jari-jari pori menghasilkan perbedaan, yaitu menggunakan non-pelarut air etanol lebih kecil dari air N-propanol dan lebih kecil dari air N-butanol. Hal ini dikarenakan polaritas fenol yang rendah menyebabkan interaksi antara fenol dan non-pelarut menjadi lebih kuat sehingga ukuran pori-pori semakin besar. PEG dan non-pelarut sangat mempengaruhi pembentukan pori-pori membran selama proses koagulasi. Karena PEG digunakan sebagai aditif dan fenol digunakan sebagai pelarut. Sehingga selama proses koagulasi, fenol berinteraksi dengan non-pelarut sebelum dilepas dari susunan polimer dan kemudian dilarutkan dalam bak koagulasi yang berisi non-pelarut. Di sisi lain, lapisan aktif atau permukaan dari membran ultrafiltrasi adalah lapisan halus yang diambil dengan menggunakan SEM. Karena ukuran pori lapis aktif terlalu kecil untuk diamati menggunakan SEM, jari-jari pori rata-rata lapisan aktif ditentukan berdasarkan data porositas dan laju permeasi air. Selanjutnya yaitu pengaruh berat molekul PEG sebagai aditif. PEG 400 dan PEG 4000 digunakan sebagai aditif untuk preparasi membran. Campuran air etanol digunakan sebagai non-pelarut untuk kedua membran. Penambahan PEG dan dalam larutan pengecoran yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas membran PET.
tanpa penambahan PEG, membran PET menjadi kaku dan tidak dapat digunakan untuk percobaan ultrafiltrasi. Fleksibilitas membran PET ditingkatkan dengan penambahan PEG karena PEG bertindak sebagai plasticizer untuk membran. Selain itu, penambahan PEG meningkatkan hidrofilitas membran. Hal ini sesuai dengan tabel dan gambar yang tertera pada slide 15 ini. Pada tabel ini, sudut kontak air dari membran PET tanpa penambahan PEG yaitu 65,5 derajat, sedangkan sudut kontak air yang lebih rendah dari 63,5 derajat dan 56,5 derajat diamati untuk membran PET yang mengandung PEG 400 dan PEG 4000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penambahan PEG dapat meningkatkan hidrofilitas membran dan fleksibilitas membran. Nah, di bawah ini yaitu gambar foto dari hasil analisis pengaruh berat molekul PEG sebagai aditif. Gambar yang pertama yang A yaitu membran PET tanpa PEG, yang B membran PET dengan PEG 400, dan yang C yaitu membran PET dengan PEG 4000. Yang kemudian pada analisis pengaruh molekul PEG sebagai aditif ini, membran dianalisis morfologinya menggunakan SEM seperti pada gambar yang tertera pada slide 16 ini. Gambar ini menunjukkan bahwa ukuran pori penampang membran yang menggunakan aditif PEG 4000 lebih besar daripada yang menggunakan aditif PEG 400. Dengan demikian, pori-pori yang lebih besar terbentuk ketika PEG dengan berat molekul tinggi digunakan. Untuk pori lapisan aktif kemudian ditentukan berdasarkan porositas dan laju permeasi air, dan datanya tercantum pada tabel berikut. Jadi, semakin berat PEG yang digunakan, maka semakin besar pori-pori yang terbentuk, semakin tinggi porositasnya, dan semakin besar jari-jarinya. Poin yang selanjutnya dari hasil karakterisasi membran yaitu pengaruh konsentrasi PEG sebagai aditif. Pengaruh konsentrasi PEG sebagai aditif ini berisi konsentrasi PEG dalam larutan pengecoran divariasikan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap morfologi dan hidrofilitas membran. Campuran air etanol digunakan sebagai non-pelarut, sedangkan PEG 4000 digunakan sebagai aditif untuk semua membran. Nah, pada tabel berikut menunjukkan hasil pengukuran sudut kontak air pada permukaan membran. Seperti dapat dilihat, yaitu peningkatan konsentrasi PEG menghasilkan peningkatan hidrofilitas membran, karena PEG adalah senyawa hidrofilik yang membran menunjukkan hidrofilisitasnya yang lebih tinggi ketika lebih banyak PEG ditambah ke dalam larutan pengecoran membran. Jadi, peningkatan konsentrasi PEG menghasilkan peningkatan hidrofilitas membran. Gambar selanjutnya yaitu ada gambar hasil analisis menggunakan SEM. Gambar SEM dari struktur mikromembran menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi PEG mengakibatkan peningkatan ukuran pori penampang membran seperti gambar ini. Karena PEG bertindak sebagai pembentuk pori, porositas membran dan ukuran pori lapisan aktif, seperti yang dapat dilihat, peningkatan konsentrasi PEG menghasilkan peningkatan porositas dan jari rata-rata membran. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di samping gambar SEM, yaitu peningkatan konsentrasi PEG menghasilkan peningkatan porositas dan jari-jari pori rata-rata membran. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis spektrum FTIR membran. Gambar pada slide 18 ini menunjukkan spektrum FTIR dari membran ultrafiltrasi yang dibuat dari botol PET bekas menggunakan PEG sebagai aditif. Spektrum FTIR pada bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm
pertama disajikan. Semua membran yang dibuat dalam penelitian ini menunjukkan spektrum khas film PET seperti yang dilaporkan oleh penelitian sebelumnya. Puncak pada 3054 cm dan 1578 cm dikaitkan dengan ikatan CH dari cincin vinyl PET, sedangkan puncak pada 2967 cm ke 1 dan 737 cm ke 1 disebabkan oleh ikatan CH dari kelompok etil PET. Puncak pada 2907 cm 1 dan 1742 cm 1 ditetapkan ke ikatan rangkap gugus ester dari PET. Selanjutnya, puncak pada 1408 cm 1 dikaitkan dengan ikatan tunggal ikatan CC dari cincin vinyl, dan puncak pada 1140 cm 1 disebabkan oleh ikatan tunggal ikatan CO dari PET. Yang selanjutnya yaitu hasil dari analisis AFM permukaan membran. Pada penelitian ini, permukaan membran dikarakterisasi menggunakan atomic force microscopy atau AFM untuk mengetahui kekasaran permukaan dari membran. Pada gambar ini menunjukkan contoh gambar AFM membran ultrafiltrasi yang berasal dari botol PET bekas dengan PEG sebagai aditif. Permukaan membran menunjukkan struktur nodular atau bukit dan lembah yang khas. Rata-rata kekerasan permukaan atau RA kecil dan permukaan akar rata-rata kuadrat kekasaran atau RQ membran yaitu 232,4 nanometer dan 310,7 nanometer masing-masing, seperti diukur pada perangkat lunak AFM. Perbedaan ketinggian antara puncak tertinggi dan lembah terendah adalah 2067 nanometer. Kekasaran permukaan membran ini termasuk ke dalam kategori yang cukup tinggi. Jadi, membran ultrafiltrasi yang dihasilkan dari botol bekas PET ini tergolong membran yang kasar. Hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu percobaan dari membran ultrafiltrasi. Untuk poin yang pertama yaitu pengaruh jenis non-pelarut pada kinerja ultrafiltrasi. Pengujian fluks permeat airnya membran melalui percobaan ultrafiltrasi pada tekanan 1 bar pada suhu kamar. Dari data gambar berikut menunjukkan fluks permeasi air dari membran sebagai fungsi dari waktu permeasi dan jenis non-pelarut. Hal ini disebabkan pemadatan membran yang baru disiapkan selama eksperimen permeasi yang digerakkan oleh tekanan. Urutan peningkatan fluks permeat dari membran yang dibuat menggunakan non-pelarut yaitu air etanol lebih kecil dari air N-propanol, lebih kecil dari air N-butanol. Peningkatan ukuran pori penampang membran mengakibatkan peningkatan ukuran pori lapis aktif atau permukaan membran, sehingga peningkatan fluks permeat ikut meningkat. Selanjutnya dilakukan percobaan ultrafiltrasi dengan menggunakan larutan buffer selin fosfat yang mengandung 1000 ppm bovine serum albumin atau BSA sebagai larutan umpan model untuk mempelajari kemampuan membran dalam menolak molekul BSA yang memiliki berat molekul 66.000 Da. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa membran yang dibuat menggunakan air etanol sebagai non-pelarut menunjukkan penolakan BSA sebesar 90%, yang berarti bahwa berat molekul MWCO membran adalah 66.000 Da. Percobaan membran menggunakan air N-propanol sebagai non-pelarut menunjukkan penolakan yang lebih rendah dari 87%, sedangkan yang menggunakan air N-butanol menunjukkan rejeksi terendah sebesar 61%, maka dapat disimpulkan rejeksi membran berkurang ketika membran dibuat menggunakan non-pelarut dengan urutan air etanol lebih besar dari air N-propanol, lebih besar dari air N-butanol karena peningkatan ukuran pori membran.
Percobaan ultrafiltrasi menggunakan larutan berair yang mengandung BSA sebagai larutan umpan. Penurunan fluks permeat dengan waktu diamati seperti pada gambar berikut. Hal ini disebabkan oleh fouling membran karena polarisasi konsentrasi molekul BSA pada permukaan membran. Nah, ini adalah gambar pengaruh jenis non-pelarut pada fluks permeat menggunakan larutan berair yang mengandung BSA sebagai umpan. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa membran 4000 dengan BU TOH lebih tinggi daripada membran dari 4000 PROH dan ETOH. Pengaruh berat molekul PEG pada kinerja ultrafiltrasi. Pada kedua panah merah itu menunjukkan bahwa fluks permeat membran yang menggunakan PEG 4000 lebih tinggi dibandingkan dengan membran yang menggunakan aditif PEG 400 karena ukuran pori yang lebih besar dan hidrofilisitas yang lebih tinggi. Pada tabel sebelah kanan menunjukkan bahwa membran yang dibuat dengan PEG 400 menunjukkan rejeksi yang lebih tinggi sebesar 91%, sedangkan yang menggunakan PEG 4000 menunjukkan rejeksi yang lebih rendah, hanya 30%. Hal ini pada penggunaan PEG dengan berat molekul rendah menunjukkan bahwa menghasilkan penolakan yang tinggi tetapi memiliki fluks permeat yang rendah karena ukuran pori membran yang kecil. Jadi pada membran 400 ini memiliki fluks permeat yang rendah akan tetapi memiliki penolakan yang tinggi. Masih terkait dengan pengaruh berat molekul PEG pada kinerja ultrafiltrasi. Jadi gambar itu menunjukkan bahwa fluks permeat membran selama percobaan ultrafiltrasi menggunakan larutan berair yang mengandung BSA sebagai larutan umpan. Hal tersebut menunjukkan pada gambar tersebut fluks permeat membran 4000 itu lebih tinggi daripada membran 400. Seperti ditunjukkan pada panah merah ini, pada fluks 4000 juga mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan penurunan fluks permeat dengan waktu disebabkan oleh fouling membran. Selanjutnya yaitu pengaruh konsentrasi PEG pada kinerja ultrafiltrasi. Peningkatan konsentrasi PEG membran mengakibatkan peningkatan fluks permeat air karena peningkatan ukuran pori membran. Membran 4002 seperti yang ditunjukkan panah merah tersebut mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan ukuran pori pada membran 4002 yaitu besar. Konsentrasi PEG yang lebih tinggi itu meningkatkan hidrofilisitas membran dan meningkatkan fluks permeat air. Lebih detailnya pada tabel tersebut menunjukkan bahwa membran dengan 4001,25 menunjukkan rejeksi yang tinggi yaitu 90%, sedangkan 4001,5 yaitu 68%, sedangkan pada membran 4002 itu yaitu 30%. Hal tersebut mengalami semakin besarnya membran semakin kecil harga rejeksi atau penolakan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan konsentrasi PEG yang lebih sedikit sebagai aditif mengakibatkan peningkatan penolakan BSA. Hasil ini sesuai dengan penurunan ukuran pori bila digunakan konsentrasi PEG yang lebih sedikit. Masih terkait mengenai pengaruh konsentrasi PEG pada kinerja ultrafiltrasi. Jadi gambar tersebut menunjukkan bahwa pengaruh konsentrasi PEG sebagai aditif pada fluks permeat menggunakan larutan berair yang mengandung BSA sebagai umpan. Jadi pada panah tersebut menunjukkan bahwa membran 4000 menunjukkan fluks permeat yang tertinggi karena membran 4002 itu memiliki konsentrasi PEG yang tinggi serta memiliki pori-pori yang besar, menyebabkan fluks permeatnya mengalami
peningkatan atau tertinggi. Yang terakhir yaitu penutup yang akan berisikan kesimpulan. Selanjutnya mengenai kesimpulan yang pertama yaitu membran ultrafiltrasi dikembangkan dari botol polietilen tereftalat atau PET bekas menggunakan fenol sebagai pelarut dan polyethylene glycol sebagai aditif. Kemudian nomor 2 yaitu hasil analisis struktur mikro menggunakan SEM dan analisis porositas dan ukuran pori menunjukkan bahwa ukuran pori membran PET dapat dikontrol dengan memvariasikan jenis non-pelarut, berat molekul PEG dan konsentrasi PEG. Yang nomor 3 yaitu dengan menggunakan berbagai jenis non-pelarut yaitu air etanol, air N-propanol, atau air N-butanol. Ukuran pori dan fluks permeat membran meningkat dengan urutan sebagai berikut, yaitu air etanol itu lebih kecil dari air N-propanol, lebih kecil dari air N-butanol. Yang nomor 4 yaitu hidrofilisitas dan fluks permeat membran juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan berat molekul dan konsentrasi PEG dalam larutan pengecoran. Yang nomor 5 atau yang terakhir yaitu nilai penolakan tinggi dari bovine serum albumin atau BSA sebagai umpan sebesar 90% dan 91% dicapai dengan menggunakan membran 4000 1,25 dan membran 402 masing-masing. Hal ini hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan botol PET bekas sebagai bahan baku pembuatan membran ultrafiltrasi memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam daur ulang botol PET untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu. Baik, jika ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.